Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas saya pada hari ketiga. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Motivator harus memberi asupan yang mengandung motivasi, memberi semangat, dan sesuatu yang menyenangkan bagi siswa agar siswa mau masuk ke dalam kelas. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Membujuk atau memperlakukan dengan hangat dan mengalihkan perhatian murid ke hal yang murid sukai. Nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Menasihati dengan lemah lembut dan penuh cinta. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yaitu sebut namanya dan mengingatkan dengan sentuhan seperti memegang tangannya atau memegang pipinya. Kemudian, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yaitu mengerjakan laporan mingguan, mengerjakan laporan perkembangan anak setiap seminggu sekali. Lalu, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Yaitu mengisi kegiatan laporan, kegiatan motivator online, melakukan bimbingan minat baca dan belajar anak. Kemudian, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Motivator harus bisa memasuki dunia anak tersebut, mengerti kesukaannya anak, bisa berdialog, bisa bercerita, bisa mendongeng sebelum proses belajar dilakukan. Jadi, misalkan anak itu sukanya Upin Ipin. Nah, motivator bisa tuh bercerita gimana jalan ceritanya Upin Ipin, dipancing anaknya ya. Oh iya, Upin Ipin, Upin yang kepalanya botak ya, Ipin yang ada rambutnya ya, gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIWO yang harus dicapai oleh motivator? Suasana dipastikan aman dan nyaman. Setiap murid menikmati proses belajarnya dengan menyenangkan dan mau bermain baca-bacaan dengan semangat dan antusias tanpa ada tekanan dan paksaan. Nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIWO? Menciptakan suasana belajar yang fun learning, memastikan anak dapat mengikuti proses belajar dengan semangat dan antusias. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Yang pertama, menjadikan suasana di kelas selalu fun learning. Kemudian menerapkan small step system dan individual system, disiplin dalam belajar dan selalu berbuat baik dengan bijaksana. Motivator juga bisa menambahi dengan melakukan variation skill atau memvariasikan kegiatan belajar mengajar dengan anak didiknya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yaitu memastikan tidak ada benda tajam dalam sekeliling anak, memastikan kabel-kabel jauh dari jangkauan anak-anak, dan memastikan tidak ada bahan kimia yang membahayakan bagi anak dan yang lainnya. Pertanyaan nomor 2,
Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yaitu sirkulasi dalam kelas cukup baik, tidak panas, tidak gerah, tidak pengap, tidak bau. Nah, motivator harus memberikan kasih sayang terhadap murid dan menerapkan 5S. Senyum bila bertemu, menyapa dengan wajah yang ceria, belajar dengan kemauan dan kemampuan anak, dan selalu berpenampilan rapi dan juga wangi tentunya. Lalu, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yaitu motivator melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau guru itu sendiri. Lanjut, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas. Murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas dengan semangat dan antusias yang tinggi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yaitu mampu mengendalikan diri sendiri. Yang kedua, kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang fun learning bagi anak atau yang menyenangkan. Harus dapat menerapkan, bukan hanya sekedar memahami konsep Bimba. Lanjut, harus menerapkan, bukan hanya memahami kurikulum AIWO dan menerapkan variation skill agar pembelajarannya tidak membosankan. Selalu mengevaluasi afeksi sang anak atau mengevaluasi ekspresi sang anak. Apakah anak itu senang atau malah bosan dengan proses pembelajaran. Dan harus bekerja sama dengan motivator lainnya. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yang pertama, mengerti atau memahami konsep dasar Bimba itu sendiri. Memahami konsep dasar variation skill, memahami kurikulum Bimba AIWO, dan motivator mampu mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas seperti modul di setiap murid dipastikan sudah sesuai dengan kemampuannya. Jika modul habis, segera minta kepada kepala unit. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.